A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pemelihara, Maha Pemberi rezeki, Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. La ilaha illallah. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hidup manusia dan jin siapapun dia dunia akhirat hanya di dalam Islam. Jalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim khairin amma ba'd. Qala senjata ke-29 anti debt collector. Debt collector ini tukang nagih hutang. Di sini ada dua, debt collector 1, debt collector 2. Anti debt collector 1 artinya agar tidak didatengin oleh debt collector sampai kapanpun. Yang kedua, agar tidak perlu sewa debt collector untuk siapapun. Maksudnya apa? Kalau berhutang cepat terbayar, kalau punya piutang cepat dia bayar. Di sini ada dua-duanya. Qala, yang pertama doa dan amalan agar cepat terselesaikan tanggungan hutang. Qala an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anna mukataban ja'ahu. Mukatab artinya seorang budak yang sudah ada perjanjian sama tuannya akan menebus dirinya. Berapa harga saya? Harga kamu 200.000 ringgit misalnya. Oke, kalau gitu saya akan tebus diri saya akan bayar itu. Ya sudah. Nah itu mukatab. Maka dia dipersilakan untuk bekerja cari uang. Tapi ada perjanjian. Qala ja'ahu, datang kepada Sayyidina Ali, faqala inni qad ajastu an kitabati. Saya ini udah enggak sanggup untuk bayar tebus diri saya. Fa'inni, tolong saya. Qala, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kana 'alayka mithlu jabal sirin dan dainan addahu Allahu 'anka." Mau nggak aku ajarin kamu beberapa rangkaian kalimat yang aku telah diajarkan, yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada diriku, kalimat-kalimat itu, yang mana seandainya kamu menanggung beban hutang sebesar Gunung Sir. Gunung Sir itu satu gunung di dekat Gunung Uhud. Ya. Denan, dengan hutang seperti itu, ya maksudnya kamu punya hutang ditumpuk itu uang dinar dirham sebesar Gunung Sir. Addahullahu anka, Allah akan tunaikan untuk kamu. Qala qul, kamu maka dikatakan oleh Sayyidina Ali, kamu ucapkan Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah diriku dengan hal yang halal darimu, dengan kehalalanmu dari keharamanmu, dan kayakanlah diriku dengan karuniamu terhadap siapapun selain engkau. Jadi ini salah satu hakikat doa kalau kita minta, ya Allah jadikan saya kaya raya di hadapan seluruh makhlukmu dan jadikan saya senantiasa fakir di hadapanmu. Agar kita terus senantiasa berhajat dan meminta kepada Allah, tapi kita tidak terkesan dan tidak pernah minta kepada siapapun selain Allah. Faedah tambahan baik sekali jika ditambah dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal juban wal dhala'atid dain wa qahrir rijal wa dhala'atid dain wa ghalabatir rijal atau wa qahrir rijal. Ini juga datang dari hadis yang lain semakna, yaitu amalan untuk cepat dimudahkan bayar hutang. Jadi nggak perlu khawatir. Teman-teman sekalian, berhutang adalah pekerjaan yang hina kalau untuk keperluan hajat memuaskan nafsu dirinya. Tetapi ada menjadi mulia dan itu merupakan kesunahan bagi Nabi SAW untuk beberapa keperluan. Pertama, untuk menjaga muru'ah. Yang kedua, untuk memudahkan urusan saudara kita. Baginda Nabi SAW nggak tanggung-tanggung. Kalau ada sahabat yang sedang berat menghadapi sesuatu, ya beliau berani berhutang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Orang yang bantu temannya, bantu saudaranya, Allah akan bantu dia. Yang ketiga, untuk islah di antara orang-orang. Untuk islah di antara orang-orang. Ya udah, daripada kalian repot berantem kayak gini, udah saya tutup dulu deh. Yang seperti itu insya Allah akan cepat ditolong sama Allah. Tapi jangan ngutang buat keperluan yang sekunder atau keperluan hajat hawa nafsu. Senjata nomor 30 anti debt collector 2, doa dan amalan agar mudah dibayar piutangnya. Pertama, kalau orang yang
yang minjem duit ke kita itu orang muslim atau orang yang menang yang tertanggung pembayaran ke kita itu orang muslim, kita mohonkan istighfar dulu buat dia agar kalau dia udah diampuni mudah urusannya. Ya, kemudian baca surat Al-Ikhlas 200 kali. Siapa yang baca surat Al-Ikhlas 200 kali, Allah akan bangunkan 20 istana megah di sorga. Ya, dan amalan Al-Ikhlas bikin hati kita jadi ikhlas. Insya Allah, yang bikin mumet kita itu gara-gara nggak ikhlas kita ngasih utang. Insya Allah dengan amalan Al-Ikhlas hati tenang dan semua akan Allah mudahkan. Memperbanyak doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Diniatkan agar urusan saya dan urusan dia menjadi mudah. Ini teman-teman sekalian saya sudah amalkan, alhamdulillah. Ya, Kargozari saja ada satu kawan waktu itu datang silaturahim di Bogor. Ya, beliau bukan orang Azen, bukan santri Azen, kawan kita yang biasa ikut daurah juga. Kemudian cerita dia punya usaha belum dibayar sama perusahaan yang ngontrak perusahaannya beliau. Jumlahnya cukup banyak, tertahan bertahun-tahun. Susah mau ditagih juga repot, gimana mengelak begini. Terus saya kasih ini. Itu nggak lama, sekitar nggak nyampe 2 minggu lah. Mungkin nggak nyampe 1 minggu, saya lupa. Datang lagi ke saya. Assalamualaikum, ngobrol sebentar, tiba-tiba pas mau pulang kasih amplop. Wah, tebel ini. Ya. Ini apa nih? Udah Ustaz, alhamdulillah Ustaz, pokoknya udah beres semua Ustaz. Alhamdulillah. Itu salah satu adab juga, kalau dikasih amalan nanti sukses, inget-inget juga sama kita. Ya. Masya Allah, begitu dibuka, kalau hitungan rupiah tuh 2 juta. 2 juta lumayan lah buat ngisi bensin, bisa bolak-balik sampai capek kita bolak-balik Bogor Depok. Ya. Senjata 31 ini bisa bersaing sama Bang Fadlan nanti. Ya. Insya Allah. Jadi yang namanya jagoan ini kan ceritanya mission impossible nih kita semua nih kan. Ya. Maka Indonesia wal khata dikasih pekerjaan para nabi. Innahu kana zaluman jahula. Udah zalim, jahil, itulah kita. Tapi dikasih amanah yang gunung langit nggak berani terima, kita terima. Ini mission impossible. Yang namanya mission impossible itu dia bisa ketika diberi peralatan yang canggih semua. Tapi jagoannya juga selalu ganteng. Tom Cruise itu awet muda, coba cek nanti. Impossible yang terakhir ini nggak beda jauh sama itu. Top Gun yang terakhir itu. Saya cuma cerita dong. Antum dulu belum lahir ngeliat Top Gun itu, ya kan? Udah lumayan, udah remaja, udah bisa naik motor dulu, udah bisa jadi jagoan juga di jalanan. Ya. Kata adik saya nonton katanya, itu bang nggak berubah, sekarang umurnya 60. Ya, jangan-jangan dia ngamalin ini. Jadi yang namanya dai itu harus oke. Karena dia di dalam hadis itu nggak ada seorang nabi pun diturunkan kecuali dengan wajah yang tampan, wajah yang oke. Masalah oke itu relatif, ya nggak? Kalau mau Ihsan sih bilang saya oke aja, ya kan? Hidayah juga bilang kita juga nggak oke. Kalau bilang dia sih oke aja. Qala an Sayyidina Qabisah ibn al-Mukhariq radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Ini satu orang namanya Qabisah bin Mukhariq, Sayyidina Qabisah bin al-Mukhariq. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau katakan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ya Qabisah, ma ja'a bika? Kenapa tumben ente datang ini?" Qultu kaburat sinni wa raqa 'azmi. Saya ini makin tua dan makin renta tulang-tulang saya. Fa ataituka, aku datang ditu'allimani ma yanfa'uni Allah Ta'ala bihi, agar engkau mengajarkan aku yang Allah jadikan manfaat untuk diriku. Ini permintaan langsung to the point. Pokoknya jangan macam-macam yang menjadi manfaat untuk diri saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Qabisah, wahai Qabisah, ma mararta bi hajarin wala sajarin wala madarin illa istighfar laka. Ini ditargib dulu. Orang lagi mau nuntut ilmu, semangat luar biasa. Udah tua masih pengen belajar, ya kan? Maka ditargib,
Wahai Qabisah, kamu nggak ngelewatin yang namanya bebatuan, pepohonan maupun gubuk-gubuk perkampungan kecuali semua minta ampun untuk kamu. Ini fadilah ilmu. Ya Qabisah, ini udah tua, masih pengen belajar. Idza shallaita subha, kalau kamu udah selesai salat subuh, faqul subhanallahil azim wa bihamdi. Kamu ucapkan subhanallahil azim wa bihamdi. Tu'afa minal amma wal juzam wal falij. Kamu akan terpelihara daripada penyakit buta, penyakit lumpuh, dan penyakit belang-belang. Ya, penyakit kusta, sopak, juzam, falij, lumpuh. Ini 3 penyakit yang kerap datang kepada orang semakin tua. Makin tua makin rabun, makin tua tulang makin lemah. Nggak sedikit yang kena stroke. Ya, bahkan di zaman sekarang ini stroke nggak cuma pilih-pilih orang tua, anak-anak muda juga ada yang kena stroke. Kemudian makin berumur, kulit-kulit makin berubah, ya kan? Makin penyok, makin pewot, makin keriput, belang lagi. Maka ini amalan dibagi oleh baginda Nabi SAW, manfaatnya untuk Sayyidina Qabisah dunia akhirat. Mata nggak akan jadi rabun, kemudian tulang nggak akan rentak, ya nggak akan kena stroke, dan kulit akan maksudnya tidak ada perubahan, tetap oke. Tidak akan kena penyakit kulit, apalagi kusta. Tu'afa minal amma wal juzam wal falij. Ya Qabisah, qul. Setelah itu wahai Qabisah, kamu ucapkan Allahumma inni as'aluka mimma indak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon apa yang ada di sisimu. Wa afid alayya min fadlik, dan curahkan kepadaku dari karuniamu. Wansur alayya min rahmatik, dan curahkan untukku. Kalau tadi wa'afid, limpahkan. Wansur alayya min rahmatik, dan curahkan atasku dari rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik, dan turunkanlah kepadaku dari keberkahanmu. Ini dalam redaksi hadis dibaca pagi, tapi juga bagus kalau kita baca petang, nggak ada salahnya. Agar lengkap zikir pagi petang. Senjata nomor 32, escaping device, agar terselamat ketika terperangkap di penjara oleh musuh. Ini ceritanya ajib, dan ini berlaku juga untuk siapa saja. Ya, diturunkan ini agama bagi ini umat sampai hari kiamat, bukan dimonopoli oleh para sahabat. Qala Sayyidina Al-Imam Ibnu Katsir fi tafsir, qala Sayyidina Muhammad bin Ishaq, jaa Sayyidina Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang Sayyidina Malik Al-Asja'i. Mengadu apa? Faqala lahu usira ibni Aufun. Anak saya namanya Auf tertangkap. Ya, tertawan. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka baginda Nabi SAW sampaikan kepada beliau amalan, arsil ilaihi anna Rasulullah SAW ya'muru an tukthira min qali la haula wa la quwwata illa billah. Kamu utus siapa saja kepada dia dan sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh untuk dia memperbanyak ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Wa kanu qad sadduhu bil qid. Dan ternyata para musyrikin yang menangkap beliau itu, yaitu Sayyidina Auf bin Malik Al-Asja'i, itu telah mengikat dengan al-qid. Qid itu adalah tali yang biasa buat ngikat kuda, terbuat dari kulit yang sangat kuat, nggak bisa digigit sama kuda, nggak bisa putus. Setelah dibaca fasaqata al-qidu anhu, setelah diamalkan, memperbanyak la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, fasaqata al-qid anhu, jatuh itu tali yang tadinya membelenggu beliau. Fa kharaja, maka keluar. Fa idza huwa binaqatin lahum, maka ketika keluar tiba-tiba sudah ada onta. Fa idza fujaiyah, yang menggambarkan bahwa ketiba-tibaan, mendadak udah ada onta standby. Ya, di depan tempat dia ditahan. Lahum, milik orang-orang yang menahan, itu milik orang musyrikin. Faroqibaha, maka langsung ditungganginya. Fa'aqbala, kemudian langsung diarahkan ke tempatnya beliau. Fa'idha bisarhil qaum alladzina kanu qad sadduhu fasaha bihim. Ketika itu tiba-tiba menghadap, kelihatan itu mereka orang-orang musyrik yang tadinya nangkap dia, yang memenjarakan dia, yang menawan dia, kemudian fasaha bihim, diteriakin. Ya, seperti ditantangin gitu. Goodbye gitu misalnya. Fasaha bi fa'atba wala akhiruha. Ternyata ya, itu dekat situ ada kumpulan onta-onta dan hewan ternak. Dekat mereka kaum musyrikin ini hadisnya seperti ini, tetapi di dalam kitab Hayatus Sahabat diceritakan secara tafsil. Ada beberapa hadis yang berkaitan.
Maka saya ceritakan kesimpulannya seperti tadi. Onta-onta fa'atba'a awwalaha akhiruha. Maka yang paling akhir itu fa'il, akhiruha, atba'a awwalaha. Itu maf'ulun bihi. Jadi yang diikutin, yang paling akhir ngikutin yang paling depan. Falam yafja' abawaihi illa wa huwa yunadi bil bab. Maka kedua orang tuanya lagi risau, lagi nunggu, lagi risau, lagi nunggu. Ternyata dia ada di pintu. Ternyata dia ada di pintu. Ini kan pintu. Wabil bab. Sedang memanggil. Maka kaget orang tuanya. Yafja'u, kaget. Ini faqala abuhu, maka bapaknya bilang, Auf, ini si Auf ini. Warabbul Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Dia datang. Faqalat ummuhu apa itu? Wasauta dari kata sungguh buruknya. Itu ungkapan saya pernah tanya kepada Syekh Ali Al-Yamani. Ini maksudnya apa wasauta? Ini ungkapan tadinya dia risau. Ya. Apa yang terjadi? Seperti itu kira-kira bahasa kita. Wasauta yaitu takut ada keburukan yang menimpa. Wa'ufun kaifa yaqdumu lima huwa fihi minal qit. Ini si Auf, bagaimana dia bisa datang? Padahal tadinya dia keikat. Lima huwa fil qit. Karena kabarnya dia udah diikat, dikekang itu udah nyampe ke orang tuanya. Fastabaqal ba. Maka kedua-duanya langsung bersegera ke pintu. Wal khadimu juga pembantunya. 3 orang. Fa idza Aufun qad mal al finaa ibilan. Ternyata begitu dibuka, bukan cuma Auf, tapi qad mal al finaa ibilan. Auf ini bersama beliau bawa ontak-ontak yang membuat penuh semua fina halaman rumahnya mereka. Faqassa ala abihi amruhu, maka beliau ceritakan ke bapaknya tentang peristiwanya beliau wa amrul ibili, dan juga tentang peristiwa ontak-ontak itu. Faqala abuhu, maka bapaknya bilang, bapaknya ini namanya siapa tadi? Malik Al-Asja'i. Kifa, tahan dulu. Ya, tahan dulu tuan-tuan. Hatta atiya Rasulullah SAW. Sampai saya tanya ke Rasulullah SAW. Sampai saya datangi baginda Nabi SAW. Fa'as'alhu anha. Kemudian saya akan fa'as'alhu anha. Saya akan tanyakan tentang perkara ini. Coba kalau kita seperti itu. Anak tiba-tiba bawa harta ghanimah banyak. Bukan cuma 1 kereta, 10 kereta ngikut sama anak kita. Alhamdulillah min haitsu la yahtasib. Kamu yang ini, saya yang ini, kamu yang ini. Ini enggak. Tahan dulu. Nanti tanya dulu baginda Nabi SAW. Fa akhbaruhu bi khabari Aufin wa khabari Ibil. Maka bapaknya menceritakan tentang anaknya dan juga tentang onta-onta itu. Faqala lahu Rasulullah SAW, isna biha ma ahbabta. Silakan kamu perbuat apa yang kamu mau. Wa ma kunta sani'an bimalika. Ya, dan kamu tidak perlu buat apa-apa dengan harta kamu itu. Yaitu tidak perlu dikeluarkan zakatnya untuk saat itu. Tidak perlu seperti kalau dapat kalau yang langsung ketemu harta langsung di rikas. Seperti itu kan, begitu kesandung ketemu buat batu segede gini, ujungnya doang. Begitu digali ternyata emas segede gini. Maka itu harus dikeluarkan berapa? 1/5-nya. Langsung cash. 1/5-nya itu langsung dizakatkan. Kalau ini wa ma kunta sani'an bimalika, kamu enggak perlu buat apa-apa untuk harta kamu itu. Wa nazala, maka turun ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini teman-teman sekalian bukan berlaku hanya kepada Sayyidina Auf saja, tetapi amalan bagi ini umat. Jadi siapa saja mahbus, tertahan atas satu hal, satu perkara, baca ini banyak-banyak, nanti akan Allah mudahkan semudah-mudahnya. Bukan cuma itu saja, akan Allah datangkan harta sekalian. Ya, maksudnya selain kemudahan, apa yang tidak disangka akan Allah karuniakan. Rawahul Imamu Ibnu Abi Hatim rahimahullah ta'ala. Qala senjata nomor 33, anti teroris. Doa jika mendapat ancaman dari orang yang berkuasa. Ini amalan mau bobo, tahu bobo? Bismika Allahumma ahyi wa mut. Ini dia. Doa jika mendapat ancaman dari orang yang berkuasa, orang yang diktator, orang yang mengintimidasi, tinggal tidur aja, tapi bikin amalan. Qala an Sayyidina Sulaiman bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhum qala syaka Khalid bin Walid
Al-Makhzumi radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma anamu lail min al-arab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awaita ila firashika faqul. Ini siapa yang ngadu? Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid ini nggak pernah kalah perang. Mulai dari sejarah jahiliyah sampai Islam. Matinya bukan di medan perang, saking nggak pernah terkalahkan. Di atas kasur, tetapi sudah dikabarkan bahwa beliau syahid. Karena betul-betul niat ingin syahid. Tidak tersisa di rongga badan beliau, di kulit beliau satu jengkal, kecuali di situ ada bekas tombak, pedang, atau anak panah. Nggak pernah kalah perang. Pemberani luar biasa. Sampai dicopot jabatannya sama Sayyidina Umar. Kenapa? Karena luar biasa gagahnya. Tapi sampai nggak bisa tidur. Dan itu ngadu ke baginda Nabi SAW. Berarti ada ancaman luar biasa. Ada ancaman luar biasa. Maka baginda Nabi SAW sampaikan, idza awaita ila firashika, kalau kamu mau ke tempat tidur kamu, faqul, kamu ucapkan Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adallat, wa rabbal ardina wa ma aqallat, wa rabbas syayatin wa ma adallat, kun li jaran min syarri khalqika kullihim jami'a, ay yafrutu alayya ahad minhum aw ay yabghiya azza jaruka jalla thana'uka la ilaha ghairuk la ilaha illa anta. Baca ini, tinggal tidur, nanti Allah yang selesaikan itu urusan. Ya. Nanti fadilah tidur kita cerita ngobrol di waktu yang lain. Tidur itu amalan hebat. Ya, nanti ada doa mau tidur. Doa mau tidur itu kalau antum baca selesai urusan dunia akhirat. Di antaranya ada urusan rezeki, di antaranya ada urusan kesehatan, di antaranya ada urusan menghadapi musuh-musuh di muka bumi. Ya, tinggal tidur aja. Untuk urusan yang 3 itu Allah mudahkan, nggak usah capek. Ya, urusan rezeki, urusan kesehatan, sama urusan ngadepin orang. Nggak usah capek. Kamu capek-capek tahajud aja, kamu capek-capek bikin amalan, zikir yang kuat, dakwah yang semangat, itu nanti akan Allah selesaikan. Tinggal tidur kalau yang kayak gitu aja. Tapi bikin amalan, jangan tidur langsung. Kayak gitu tambah penyakit nanti, tambah banyak musuhnya. Ya, nanti kita cerita itu ketika kita baca doa tadi nanti sama-sama. Senjata nomor 34, anti nervous, doa agar saat bicara tidak merasa tegang, nervous, dan agar didengar dan difahami orang. Ini amalan penting buat para dai, buat kita semua lah. Qala an Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kallama rajulan fi syai'in. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kallama rajulan fi syai'in faqala. Kalau setiap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mau bicara seseorang tentang sesuatu, maka beliau akan mulai innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalau kita mau mulai bayan, mau mulai ceramah, mulai berasa hati nggak tenang, cepat baca ini. Allah akan mudahkan dan Allah akan berikan orang yang di hadapan kita kefahaman. Lisan kita akan dijaga, bicara dengan suruh masuk, bukain. Akhwat. Faedah tambahan, akan lebih baik jika sebelum bicara membaca doa ini, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa Nabi Musa alaihissalam. Kalau senjata nomor 35, isi downloader apa agar mudah mempelajari ilmu dan mendapatkan keberkahannya. Ada beberapa poin selain daripada hadis yang diriwayatkan. Qala an sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yaqul idza shalla subha hina yusallim, ketika selesai salam baca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Ini agar dimudahkan, karena yang pertama kita selesai sholat subuh awal hari minta ilmu dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ini idza shalla subha hina yusallim, ketika selesai salam. Pertama kali aktivitas setelah dibuka sholat kita minta ilmu, sehingga akan Allah mudahkan kita mempelajari ilmu. Setiap selesai sholat subuh senantiasa meminta kepada Allah SWT. Ini nomor 2, agar diberikan tambahan ilmu dengan memperbanyak doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian dekat dengan mencintai ulama dan ta'zim, adab, ihtiram kepada ulama. Ini persyaratannya ta'zim, adab, ihtiram.
Kemudian ketika mulai membaca atau mutalah kitab, membaca doa keampunan dan kebaikan dunia akhirat untuk muallif penulis kitab tersebut dan untuk gurunya, atau minimal membacakan surat Al-Fatihah sebagai hadiah. Makanya adab itu sudah kita amalkan di sini. Alhamdulillah. Oleh senjata nomor 36, multifunction logistic agent. Apa nih nomor 35 ini mungkin antum nggak terlalu mendesak karena antum sudah terbiasa. Ya, masing-masing punya amalan untuk dapat kemudian ilmu. Tetapi ini terilhami dituliskan di sini karena banyak ketika kita khuruj ada teman-teman datang. Ustaz, gimana Ustaz? Saya bebel banget Ustaz. Baru baca ini lupa. Dikasih amalan ini hilang. Ya, ini kita ajarin ini biar mereka dapat manfaat di dalam pembelajaran ilmu. Kalau multifunction logistic agent artinya kurang lebih antum cari sendiri di kamus. Ya. Pokoknya doa agar terus bertambah dan dikekal kenikmat makan dan pakaian sekaligus pengampunan dosa yang lalu dan akan datang. Dikekalkan nikmat makan sehingga enggak pakai pantangan, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Ya, itu di fasilitas surga. Kalau kita di sini kadang-kadang maktu, tetapi yang repot kalau sudah mamnu. Apa itu maktu? Maktu itu habis. Sekarang musim durian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mulai juga musim salak. Ya, tadi sudah dikirim juga. Kalau kirim tadi lewat Bang Faslan. Kemarin Fadlan. Sekarang Faslan. Tapi musim durian ada putusnya. Itu maktu. Kalau di sorga enggak ada putusnya. Tapi masalahnya kalau di dunia ini, ya, kalau sampai mamnu apa itu? Terlarang. Suka betul durian, suka betul kambing, darah tinggi nggak boleh makan kambing, kena gula nggak boleh makan durian, mamnu. Oh, udah repot itu. Maka dengan ini insya Allah unlimited. Yang penting kaidah dalam Al-Quran kita jaga. Kulu wasrabu wala tusrifu. Kemudian dengan doa ini, an Sayyidina Sahlin ibn Mu'ath ibn Anas an abihi radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'ama wa razaqanihi min ghairi halimin wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni bagi dia apa-apa dosa yang sebelumnya, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang, yang lalu dan akan datang. Ini fasilitas hebat. Perang Badar habis-habisan baru dapat keampunan yang lalu dan akan datang. Ini setakat makan Allah kasih dengan redaksi yang sama. Ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Ya, yang lalu dan akan datang. Maka ini luar biasa ini doa, jangan sampai enggak kebaca. Qala wa man labisa thawban, dan siapa yang pakai baju sama juga. Faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin wala quwwah. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Saya pernah tanya langsung kepada Maulana Zakaria, Maulana Ilyas Barangkawi yang nulis ta'liqan kitab Haidus Sahabah, ya, tentang masalah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Beliau katakan huwa kama huwa. Dia seperti yang ada di zahir hadis. Tetapi perlu diingat bahwa hadis-hadis semacam ini untuk dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar nggak bisa kecuali tobat. Apa bedanya? Dosa kecil itu dosa yang kadang-kadang kita nggak terkawal. Ya, udah tobatan nasuha, nggak mau ngeliat lagi perempuan yang nggak pakai hijab. Begitu jalan ke LCC nggak tahan lagi. Ya, padahal sudah punya istri. Abang, astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullahaladzim, nggak mau lagi. Astagfirullahaladzim. Itu dosa yang nggak bisa dikawal. Setakat baca ini terampuni semuanya. Yang walaupun mungkin kita belum sempat beristighfar atasnya langsung. Tapi kalau dosa besar itu ada ikhtiari. Apa itu? Di sini sudah jelas khamar, di sini kopi, dipilih khamar. Sini kopi, tapi nggak ada kopinya. Ada air putih. Itu ada ikhtiari, bunuh ada ikhtiari. Dia sebenarnya nggak perlu bunuh. Ya, ada pilihan. Ketika dikerjakan dengan amdan, maka dosanya itu minal kabair. Tapi kalau yang kayak tadi, kadang-kadang terucap, nyakitin hati orang,
kadang-kadang terbohong lagi, nggak sengaja, ya dia sudah taubatan nasuh, nggak mau lagi bohong, keucap lagi. Nah seperti itu, taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Dan kalau mati dalam keadaan demikian, enak, bersih. Ini doa setelah makan teman-teman sekalian, dan ketika dia ucap alhamdulillah, Allah akan tambahkan nikmat itu dikekalkan, nggak akan pernah dia dalam keadaan kekurangan pakaian maupun makanan. Dan dia bisa akan terus makan apa saja, tidak ada mamnu'nya. Kenapa? Karena dia syukuri nikmat dari Allah SWT. Senjata nomor 37, automatic self-controller. Doa untuk menghadapi sifat malas. Kadang-kadang malas kita nggak bisa kontrol. Perasaan sedih, gusar yang terlalu berlebihan. Ini agar diredam, agar kita tetap bisa istiqomah, mustaqim, tidak terkesan dengan semua perkara tadi. Qala an Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun. Tidaklah menimpa seseorang sekalipun satu kerisauan atau satu kesedihan. Faqala, kemudian dia ucapkan, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak, an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nur sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi. Titik sampai situ. Illa adhaballahu, kecuali pasti Allah akan pergikan hammahu wa huznahu, kerisauan dia dan kesedihan dia. Wa abdalahu, dan Allah akan gantikan makanahu, di tempat kerisauan dan kesedihan tadi, faraja, rasa lapang, rasa nyaman. Qala faqila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala nata'allamuha. Maka ditanya, wahai Rasulullah SAW, apakah sepatutnya kami mempelajarinya? Apakah sepatutnya kami mempelajarinya? Faqala sallallahu alaihi wasallam, bala, bahkan yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Sepatutnya orang yang sudah dengar hadis ini untuk dihafal betul. Soalnya Rahul Imam Ahmad wa rahimahullah ta'ala. Ini akan serta-merta diganti semua kerisauan, kegunahan dengan kelapangan.